Baik, sahabat sekalian, pada perbincangan ini berbincang bermanfaat kali ini, kami akan coba menyajikan tentang 3G Organik Riau. Jadi beberapa kawan-kawan banyak yang bertanya seperti apa sebenarnya 3G Organik Riau ini gerakannya. Untuk itu pada saat ini secara khusus saya akan membahas kegiatan ini. Dan alhamdulillah kita dari pinggir Pak ya. Nggak Pinggir, Pak. masalah. Ya, jadi nanti kita lanjut aja Pak ya. Baik, 3G Organik ini adalah merupakan singkatan dari Gageko Organik, berkedudukan di Pati sebenarnya Pak. Jadi kegiatan ini diinisiasi oleh seorang penyuluh dengan visinya terjunnya kedaulatan pangan berbasis organik dengan kearifan lokal, kemudian mengembalikan petani ramah lingkungan, mewujudkan kesejahteraan melalui pengolahan pangan dan pemasaran hasil yang sehat. Kemudian ada logo di sini. Jadi logonya yang pertama ini logo perkumpulan, kemudian ada logo komunitas. Nah, di sini ada pengurus pusat yaitu Bapak Soekarno, kemudian pengawasnya Bapak Pujo Sutijanto, ketuanya Ibu Eni Prastiawati BL, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang pengabdian masyarakat, ada 2 orang ini. Nah, untuk di daerah Riau, ketuanya alhamdulillah sampai saat ini saya, kemudian sekretarisnya Ibu Insinyur Maulida, bendaharanya Ibu Insinyur Yuniastuti, dan seksi pemberdayaannya Bapak Ilmijar. Ini dibentuknya pada tanggal 25 Januari 2019. Nah, untuk wilayah, sampai saat ini yang ada wilayah Dumai, yaitu ketuanya Pak Agus Saprijal, sekretaris Pak Suhartati, dan bendahara Ibu Omah Tursina. Ini dibentuk pada tanggal 28 Juli 2020. Jadi baru satu untuk daerah Riau. Nah, keanggotaan komunitas ini melalui WA 3G Organik, kemudian ada Google Form bagi yang sudah menjadi anggota tetap, kemudian ada blogspot kita 3G Organik, dan Facebooknya 3G Organik juga. Nah, produk-produk di Riau yang sudah menggunakan label sehat ini ada satu, nama produknya Selada Sehat. Ini produk saya, kebetulan tanggal 27 Juli dulu dapat lisensinya, ini logonya. Kemudian ada teh bawang dayak. Nah, ini merupakan simplisia dari bawang dayak. Ini dua produk kita. Kemudian untuk di daerah Indragiri Hulu, ini produk dari Bu Ati Priyatiningrum. Yang pertama produknya dodol lidah buaya. Ini oleh komunitas sudah dikasih logo karena dia tidak menggunakan bahan kimia dalam penggunaannya. Kemudian juga ada minuman segar. Jadi ada dodol, ada minuman segar. Jadi ada 4 produk itu. Nah, kemudian ada program kerjasama, kita melakukan penataan organisasi. Ini program kerja kita lah ya. Penataan organisasi, pengurus wilayah, sosialisasi pertanian organik, pendampingan pemberdayaan, penataan pendamping, dan menghasilkan produk organik. Nah, semuanya ini memang berjalannya sangat lambat karena memang kegiatan kita ini kegiatan yang sifatnya volunteer lah gitu ya. Jadi bukan bisnis. Nah, kemudian untuk kebijakan 3G Organik di Riau, kita yang pertama menetapkan koordinator bagi wilayah yang belum ada pengurusnya. Jadi memang beberapa daerah itu pengurus wilayahnya kita tetapkan. Nah, ini sebenarnya hanya baru sekedar sifatnya penetapan anggota saja. Selamat datang Bu Yuni, sudah hadir. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan sosialisasi melalui komunitas WA. Dan kita berharap sebenarnya grup WA ini anggotanya tidak hanya grup WA saja, grup yang memproduksi saja. Tapi kalau bisa juga anggota-anggota yang mengkonsumsi, sehingga dengan demikian kita mendapatkan orang-orang yang memang tertarik memang dengan produk 3G Organik ini. Nah, koordinator wilayah, nah ini sebenarnya koordinator wilayah ini saya hanya tetapkan saja. Mungkin nanti di sini bisa ditambah lah orangnya sebelum ada pengurus. Untuk Kota Pekanbaru ini Pak Warsito, Kampar ini Pak Haryadi, Pelelawan ini Pak Rifki Lubis,
kemudian untuk rekan hulu Surahman, kemudian rekan hilir Sutikno Al-Kahfi, kemudian Siak ini Pak Armida Sam, Bengkalis Mbak Marzuki, Meranti ini Bu Rina, Kuansing Ibu Sandi, Inhu Ibu Ati, dan Inhil Pak Sakirman. Nah, ini sebenarnya penetapannya baru ditetapkan begitu saja lah sebagai koordinator untuk yang kita harapkan menginisiasi nantinya kegiatan-kegiatan organik di daerah. Nah, saya kira itu, dan kita berharap sebenarnya dengan adanya organik ini kita akan menyebarkan berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh berbagai ini. Sebagai contohnya oleh Pak Marzuki ya di daerah Kabupaten Pinggir itu. Saya kira itu untuk pertama penjelasan kami sebagai awal diskusi lah ya. Sing pengurus sudah terbentuk itu kan bisa mungkin konsolidasi lah mungkin dengan anggotanya dan merancang mungkin apa kegiatan yang akan dilakukan di masing-masing kabupaten gitu kan, dan apa yang dilakukan tersebut kalau bisa diekspos, jadi bisa juga dipahami, diketahui oleh yang lainnya di kabupaten yang lainnya gitu. Saya bergabung secara tidak langsung di 3G Organik ini. Setelah kita tergantung sama pupuk kimia, sekarang kita suarakan lagi kembali ke alam. Dan sejak saya bergabung di 3G Organik ini, Pak, itu sering saya suarakan dan berusaha juga untuk mengenalkan kepada petani-petani kita. Cuman kendalanya di kita, Pak, seperti kata Bu Yuni tadi, kita kan baru berjalan sendiri-sendiri nih. Nah, mungkin keterbatasan modal juga membuat kita belum bisa berbuat banyak juga. Dan Pak Akro ini Pak salah satu grup kita juga nih Pak. Pak Akro ini.